Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Merah Putri Sunaldi dari kelas 12 MIPA 2 absen nomor 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan mengenai lipid dan turunannya. Ini saya izin nyontek ya, Bu. Mau lihat soal ya? Soal jawabannya sedikit. Oke, pertanyaan pertama. Nah, kita semua tahu dan emang harus ngakuin kalau lemak itu punya banyak banget manfaat buat tubuh kita. Kayak misalnya untuk sumber energi, cadangan makanan, terus dia juga insulin panas di dalam tubuh, terus melindungi organ-organ tubuh kita yang lunak, membentuk fosfolipid, membentuk kolesterol, dimana kolesterol ada kolesterol baik ya. Pokoknya banyak deh. Nah, tapi kita juga harus ingat nih, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, jadi lemak itu bisa berubah menjadi kambing hitam untuk kita sendiri kalau kita nggak bisa ngatur asupan si lemak itu sendiri ke dalam tubuh kita. Tapi kan ada tuh lemak nabati yang lebih sehat daripada lemak hewani. Ya iya sih, tapi ya itu balik lagi kalau yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, lemak itu emang ada dua, lemak hewani sama lemak nabati. Lemak hewani ini termasuk lemak jenuh di mana dia itu ikatannya ikatan tunggal. Sedangkan kalau lemak nabati itu itu lemak tak jenuh di mana dia itu ikatannya ikatan rangkap. Nah, kalau ditanya sehatannya mana, ya mungkin emang lebih sehatan lemak nabati. Tapi kita juga harus ingat kalau lemak nabati itu nggak semuanya sehat. Contohnya nih, minyak goreng dari kelapa sawit itu lemak nabati, tapi ada yang bilang kalau si minyak goreng itu justru bisa nyebabin beberapa penyakit. Kayak misalnya ada beberapa orang yang bilang minyak goreng itu nggak boleh dipakai lebih dari 1 kali karena bisa nyebabin kanker lah karena karsinogen, terus bisa kolesterol, bisa ntar jadi gendut gitu. Ya itu semua benar karena emang ada beberapa penyakit kayak kanker, liver, gangguan pencernaan, dan dia juga bisa menghambat metabolisme tubuh sampai akhirnya nanti menyebabkan kita obesitas. Jadi kesimpulannya adalah iya, lemak itu baik tapi bisa berubah jadi jahat kalau kita nggak bisa ngontrol maksudnya asupan si lemak itu sendiri ke dalam tubuh kita. Oke, next, Carlos. Nggak dong, mas, pertanyaannya. Tadi kan saya udah jelasin kalau lemak itu ada dua, lemak jenuh sama lemak tak jenuh. Dan untuk kolesterol itu ada kolesterol baik atau biasa disebut dengan HDL, dan ada juga yang kolesterol jahat disebut dengan LDL. Nah, si lemak jenuh ini cenderung untuk meningkatkan si kolesterol yang jahat, dan ini saya juga berhasil nemuin artikel yang bisa memperkuat pemikiran saya tadi. Jadi di sini bilang, dilansir dari Huntington's Disease Outreach Project for Education at Stanford, jika lemak jenuh dikonsumsi dan masuk ke dalam darah, maka akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat. Sedangkan tidak seperti lemak jenuh yang meningkatkan kolesterol, lemak tak jenuh menaikkan kadar HDL atau lemak baik yang sangat dibutuhkan tubuh. Jadi mungkin kenapa orang-orang mikir kalau lemak tak jenuh lebih sehat daripada lemak jenuh, karena lemak tak jenuh itu cenderung untuk menaikkan kolesterol baik, bukan kolesterol jahat. Selanjutnya, nah, kolesterol itu kan ada dua, kolesterol baik yang dia itu HDL, ada juga kolesterol jahat yang LDL. Nah, mereka itu sama-sama punya tugas yang sama yang berkaitan sama lemak, tapi bedanya kalau si HDL ini dia itu bertugas untuk ngangkut lemak dari hati menuju empedu buat ngebuang di empedu itu. Jadi ibaratnya si si HDL ini tuh ngebersihin tubuh kita dari lemak berlebih. Sedangkan kalau LDL itu kebalikannya, dia ngangkut lemak dari hati menuju organ-organ sel yang membutuhkan si lemak itu. Jadi kan berarti logikanya si LDL itu punya lebih banyak kandungan lemak kan dari HDL, dan LDL itu berarti cenderung mempunyai sifat bisa menempel di dinding-dinding sel. Jadi kalau misalnya dia nempel, nanti kan dia bisa menyebabkan plak kan, dimana dia bisa menyumbat pembuluh darah kita, dan itu bakal meningkatkan resiko untuk terkena penyakit lain. Nah, jadi kesimpulannya kolesterol itu bakal berbahaya buat tubuh kita kalau misalnya yang lebih tinggi itu kadar si LDL dalam tubuh kita. Terus berapa tuh kandungan yang seharusnya biar nggak jadi resiko penyakit lain? Nah, jadi untuk LDL sendiri itu kurang dari 100 mg per dl, sedangkan untuk HDL itu adalah lebih dari 60 mg per dl. Tuh dari mana tuh? Nah, kalau ini bukan spekulasi kok. Dari blog yang tadi juga dia bilang kalau LDL itu yaitu tadi kurang dari 100 mg, sedangkan HDL lebih dari 60 mg. Selanjutnya,
Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih doping itu? Jadi, istilah doping adalah ketika seorang atlet menggunakan obat peningkat performa. Nah, hal ini udah dilarang sama banyak banget organisasi olahraga, bahkan sampai di tingkat dunia. Jadi, ini tuh kayak udah ilegal gitu. Nah, untuk jenisnya sendiri, para atlet itu biasa menggunakan yang disebut dengan steroid anabolik. Dimana steroid anabolik ini tuh dia mirip sama hormon testosteron yang diproduksi di testis pria. Dan dia itu bisa meningkatkan massa otot dan kekuatan seseorang. Bahkan ada juga beberapa sumber yang bilang kalau dia itu bisa mempercepat proses pemulihan dari cedera. Kok bisa? Nah, jadi tuh cara kerjanya gini. Dia itu merangsang sel-sel di dalam tubuh kita untuk membentuk sel protein baru. Nah, sebenarnya tubuh kita itu bisa melakukan hal ini secara alami dengan cara makan makanan yang bergizi dibarengi dengan olahraga, dan nanti tubuh kita itu akan menghasilkan hormon steroid secara mandiri di ginjal. Nah, nanti si protein ini kan akan berlebih nih. Akhirnya protein berlebih inilah yang digunakan untuk membangun si otot-otot tersebut. Gitu. Nah, untuk efeknya sendiri ya udah pasti bikin badan jadi keker, terus jadi nanti orang yang menggunakan obat tersebut performanya jadi meningkat, jadi mantep lah pokoknya. Nah, tapi ternyata kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, ternyata obat ini tuh punya efek samping, dan efek sampingnya juga lumayan banyak sih. Kayak ada beberapa yang bilang dia bisa mengalami gangguan fungsi hati, perubahan siklus menstruasi untuk perempuan, untuk pria menurunkan produktivitas sperma gitu. Nah, ini untuk lebih lengkapnya yang ini yang untuk perempuan, untuk wanita. Nah, yang ini untuk pria. Nah, yang ini yang dirasakan sama wanita maupun pria. Kemudian banyak ya sebenarnya efek sampingnya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau alami-alami aja lah, jangan pakai yang obat-obatan kayak gitu. Tapi kan balik lagi ke orang tersebut. Orang tuh biasanya lebih suka hal-hal yang cepet gitu kan, yang instan. Nah, terakhir untuk penyebabnya kenapa obat ini dilarang, kalau menurut saya pribadi adalah karena ya kalau di pertandingan nih ada yang pakai doping gitu kan, secara performanya bakal meningkat, dan menurut saya itu akan jadi hal yang gak fair untuk pemain-pemain lain gitu, peserta-peserta lain yang gak pakai si doping tersebut gitu. Oke, last question. Jadi, fungsi terpenoid dalam tubuh-tumbuhan yang memproduksinya, yang pertama adalah sebagai pengatur pertumbuhan si tumbuhan tersebut. Kok bisa? Jadi di tumbuhan itu kan ada hormon. Ada yang pertama asam absisat, dan ada yang namanya juga hormon giberelin. Nah, si asam absisat ini ternyata terdiri dari senyawa yang namanya sesquiterpenoid. Sedangkan untuk hormon giberelin terbentuk atas yang namanya diterpenoid giberelin. Nah, yang kedua adalah sebagai antividan dan antimikroba, di mana dia menggunakan sesquiterpenoid. Yang ketiga adalah sebagai inhibitor tumor dan senyawa pemanis, dia adalah diterpenoid. Yang keempat adalah penghasil karet atau politerpenoid. Yang kelima memberikan sumbangan warna pada tumbuhan, dan dia juga sebagai pigmen fotosintesis, yaitu karotenoid. Yang keenam memberikan bau tertentu, yaitu monoterpene dan sesquiterpenoid. Yang ketujuh sebagai alat komunikasi dan pertahanan dari serangga. Dan yang terakhir adalah beberapa terpenoid yang gak nguap, itu diduga berperan menjadi hormon seks pada flu. Yeay, selesai. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.